Saya Duda, Kemal dan Bilqis. Om tampan, panggil sebuah suara merdu membuat Kemal membalikkan badannya. Dek, saat Kemal berbalik ia tersentak kaget karena wajahnya begitu dekat dengan seorang gadis cantik yang memanggilnya tadi. Oh, Om tampan masih ingat sama Bilqis? Tanyanya ceria dengan senyuman manis. Kamu yang hampir saya tabrak kemarin kan? Tanya Kemal yang baru ingat. Hehehe, iya Om. Untunglah Om masih ingat sama Bilqis. Bilqis, nama kamu Bilqis? Tanya Kemal tersenyum manis membuat hati Bilqis semakin bergetar tak karuan. Iya Om, namaku Bilqis Sylvia. Maksudnya Bilqis Sylvia aja. Ucap Bilqis yang hampir keceplosan mengungkapkan nama belakangnya. Aduh, nih mulut, kenapa kayak kereta api sih? Asal lurus aja. Untung Bilqis gak nyebut nama Lubis di belakang. Kalau tidak bisa gagal dapatin hati calon imam. Batin Bilqis. Nama yang cantik, seperti orangnya, ucap Kemal dengan senyuman manisnya. Iya Om, Bilqis tahu cantik. Karena Om adalah orang yang ke-999 yang mengatakannya. Balas Bilqis tersenyum narsis membuat Kemal terkekeh. Bagaimana kaki kamu? Sudah sembuh? Sudah kok, tapi sesekali sakitnya kambuh lagi Om. Nah, kan kambuh dia Om. Bilqis gak bisa berdiri lagi ini. Bohong Bilqis pura-pura sakit dan ingin jatuh membuat Kemal segera merengkuh pinggangnya, sehingga membuat Bilqis langsung mengalungkan tangannya di leher Kemal. Sejenak mereka berdua saling bertatapan, apalagi hidung mereka sudah bersentuhan. Membuat Bilqis merasakan harumnya bau min dari mulut Kemal, membuat otak mesum Bilqis mengambil alih isi pikirannya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Kemal khawatir membuat hayalan mesum Bilqis buyar. Kaki Bilqis sakitnya kambuh Om, Bilqis gak bisa jalan, ucap Bilqis manja membuat Kemal tersenyum kecil. Kamu rumahnya di mana? Biar saya antar. Rumah Bilqis di Jalan XC Om, itu sangat jauh, butuh waktu 3 jam baru sampai ke sana. Tidak apa-apalah, lagian kasihan gadis manis ini lagi sakit batin Kemal. Baiklah, tapi kita ke perusahaan saya dulu ya, karena saya mau antar makanan buat anak-anak saya. Dek, anak? Om tampanku sudah punya anak. Calon imamku sudah punya makmum sendiri, batin Bilqis shock. Om sudah punya anak? Om sudah menikah? Tanya Bilqis terkejut. Hancurlah impiannya merajut kasih dengan Om tampan di hadapannya ini. Iya, saya sudah punya anak, dan kalau istri saya tidak punya karena saya duda. Jawab Kemal jujur seraya memasukkan Bilqis ke dalam mobil, tak lupa ia memakaikan Bilqis sabuk pengaman. Duda, calon imamku ini duda. Bagaimana ini? Apakah Bilqis harus mundur atau maju? Lebih baik maju aja lah, sudah tanggung ini. Semangat Bilqis buat mengejar Camadud, calon imam duda, batin Bilqis. Oh, pantas Om kelihatan lebih gagah, rupanya Om duda, goda Bilqis. Kalau gagah sih sudah dari dulu, cuma sekarang gagahnya bertambah karena ada gadis manis di samping saya. Balas Kemal menggoda Bilqis sehingga membuat Bilqis terdiam merona pipinya. Papi, Bilqis mau nikah, batin Bilqis menjerit. Om, jangan gombalin Bilqis, nanti Bilqisnya kepincut sama Om, gimana? Tanya Bilqis ceplos, membuat Kemal menoleh ke arahnya. Ya, gak apa-apa, dan lagian itu gak mungkin terjadi karena kamu masih sangat muda, sedangkan saya duda, jawab Kemal santai. Tapi Bilqisnya lebih suka sama duda ketimbang anak muda. Kenapa? Tanya Kemal tanpa menoleh. Karena duda lebih pengalaman, ucap Bilqis tersenyum manis, sedangkan Kemal yang mendengarnya pun langsung menghentikan mobilnya mendadak. Bruk, aduh, jidat Bilqis kepentok, ucap Bilqis terkejut meringis, sakit mengelus keningnya yang memar. Kamu tidak apa-apa? Tanya Kemal khawatir mengelus kening Bilqis yang memerah. Tidak Om, tidak sakit lagi, jawab Bilqis tersenyum manis menggelengkan kepalanya. Mendengar ucapan Bilqis, Kemal langsung mengemudikan mobilnya kembali menuju perusahaannya yang sudah tak jauh lagi hingga mereka sampai. Nah, sekarang kamu tunggu di sini ya. Saya mau kasih ini dulu buat anak-anak saya, ucap Kemal lembut pada Bilqis.
Om, apa Bilqis boleh ikut masuk? Tanya Bilqis dengan mata puppy eyes-nya membuat Kemal tak tega. Tapi kaki kamu kan lagi sakit, kan bisa Om gendong. Bilqis mau lihat perusahaan Om gimana isinya, karena Bilqis gak pernah lihat gedung yang mewah seperti ini. Ucap Bilqis berakting sedih bahkan sampai menitikkan air matanya. Kemal yang mendengarnya pun merasa iba kepada Bilqis. Ia berpikir Bilqis adalah anak orang miskin karena baju yang Bilqis pakai sekarang seperti baju yang beli 3 gratis 1. Baiklah, kamu jangan sedih lagi, oke? Saya akan menggendong kamu masuk ke dalam untuk melihat-lihat perusahaan saya. Ucap Kemal tersenyum lembut mengelus kepala Bilqis, membuat Bilqis layaknya kucing yang merem melek bila kepalanya dielus. Yes, bisa ketemu sama calon anak, batin Bilqis senang. Kemal pun langsung menggendong Bilqis ala bridal style masuk ke dalam perusahaan sambil membawa bungkus makanan di tangannya. Selama perjalanan Kemal tak menyadari bahwa Bilqis selalu memandangi wajah tampan Kemal. Entah mengapa di saat ia memandang wajah Kemal terasa sangat meneduhkan. Apalagi melihat Kemal tak jarang tersenyum lembut kepada karyawannya, ia sungguh berbeda seperti CEO yang lain. Bisa tolong buka pintunya? Pinta Kemal lembut. Jangankan pintu, hati Bilqis aja bisa Bilqis buka. Goda Bilqis membuat Kemal gemas. Ceklek, Kemal masuk dengan mata yang terkejut melihat rambut Rosa yang nampak mengerikan. Apa yang kalian lakukan? Tanya Kemal terkejut membuat Arin yang sedang sibuk dengan rambut Rosa terkejut. Pisang, ucap Arin terkejut. Flashback, Nani cantik, main sama Alin yuk. Ajak Arin tersenyum polos menggoyangkan lengan Rosa yang sedang bermain HP. Apaan sih? Kamu kalau mau main sana sama ketiga bocah itu. Ketus Rosa tak suka. Nani cantik ndak boleh malah-malah sama anak-anak. Dosa, kata mominya Alin. Ucap Arin polos menggoyangkan jari telunjuknya di depan wajah Rosa. Nani, dia itu anaknya Paman Arka, cucu kesayangan dari keluarga Lemos. Kalau Nani macam-macam sama dia, siap-siap digantung sama dedinya yang galak. Ucap Brian tersenyum mengejek ke arah Rosa. Nani kalau Nani ndak mau main sama Alin juga ndak apa-apa. But Nani harus main sama Alon untuk bunuh cicak. Timpal Aaron memutar pistol di tangannya, membuat Rosa sedikit takut karena tampang Aaron yang nampak polos namun seperti psikopat. Dia dari tadi sibuk mencari cicak di ruangan Kemal untuk dibunuh. Baiklah, kamu mau main apa? Tanya Rosa kesal membuat Arin tersenyum manis. Alin mau tepang lambut, ucapnya dengan nada imut. Ya sudah, sini aku kepang. Bukan Alin, bat Nani. Alin yang bakal tepang lambutnya Nani. Ucap Arin tersenyum menaikkan alisnya sebelah. Oh no, rambutku adalah mahkotaku. Jangan coba-coba kamu. Nani, do you want to play with me or with my sister? Kamu mau bermain denganku atau dengan adikku? Ucap Aaron menyeringai sama seringai yang Arka perlihatkan pada musuhnya. Glek, Rosa menelan ludahnya dikala mendengar nada bicara Aaron yang berubah dingin, apalagi melihat Aaron yang dengan santai memasukkan amunisi baru ke dalam pistolnya. Sungguh membuat Rosa sedikit takut karena ia melihat dinding ruangan Kemal yang ditembak oleh Aaron tadi nampak hampir bolong. Oke, I only play with your sister. Aku akan bermain dengan adikmu saja, balas Rosa dengan berbahasa Inggris. Flashback off. Bilqis yang mendengarnya pun langsung menoleh ke samping dan hahaha, singa betina. Hahaha, singa betina. Tawa Bilqis pecah dalam gendongan Kemal dikala ia melihat rambut Rosa seperti singa betina. Rosa yang menatap Bilqis dalam gendongan Kemal pun langsung kaget karena ia mengingat dengan jelas wajah Bilqis. Ia menaruh dendam pada Bilqis karena sudah mempermalukannya saat itu. Kau, gadis gembel, ucap Rosa kaget sekaligus marah. Sontak Bilqis yang sedang tertawa pun berhenti dan ia langsung menatap Rosa lama hingga tak lama kemudian ia pun tersenyum. Tante Pup, gimana Pupnya kemarin? Jadi di SPBU? Tanya Bilqis polos membuat twins AB dan Kemal bingung. Gadis gembel, Tante Pup, apa itu maksudnya? Apa kalian saling kenal? Tanya Kemal bertubi-tubi menatap bingung ke arah Bilqis dan Rosa. Iya Om.
Kemarin tante ini bawa mobil ngebut-ngebutan di jalan dan hampir saja Bilqis ditabrak oleh tante ini. Dan alasannya kenapa? Tante ini gembut karena dia mau pup. Potong Brian yang sedari menyeringai menatap Bilqis dan Rosa. Iya tampan, kamu benar, ucap Bilqis tersenyum senang. Hahaha, ternyata Nani punya julukan sendiri ya. Pantesan pas kami panggil Nani tidak suka. Baiklah, kami akan panggil Tante Pup aja. Ejek Brian membuat Twins A dan Brian tertawa bersama. Tante Pup, Tante Pup, Tante Pup, Pup Pup Pup. Kereta api mau lewat. Ejek Arin memegang pundak Aaron berjalan layaknya kereta api. Stop, biarkan Tante Pup lewat dulu. Tegas Brian membuat mereka semua kembali menatap Rosa yang wajahnya sudah memerah seperti saus sambal, dan tak lama kemudian mereka kembali tertawa bersama. Hahaha, lucunya Nani lucu deh, mela-mela seperti orang mau pup, tebak Brian. Bukan, kepiting rebus, tebak Brian. Bukan, tapi seperti sambal melcon, ucap Arin membuat Bilqis yang dalam gendongan Kemal langsung memberontak turun. Dengan cepat ia berjalan merengkuh tubuh kecil Arin. Tak lupa ia menciumi pipi gembulnya Arin, sedangkan Kemal, ia heran kenapa Bilqis bisa berjalan dengan lancar. Lah, nih bocah, kenapa jalannya tidak pincang lagi? Apa tadinya dia cuma modus ya? Batin Kemal heran. Cup cup cup, kenapa sih kamu sangat menggemaskan, ucap Bilqis di sela-sela ciumannya, membuat Arin tersenyum manis, sedangkan ketiga bocah pria itu pun cemberut karena mereka juga ingin dicium oleh kakak cantik di depannya ini. Kakak cantik, panggil Brian dengan senyuman terbaiknya, membuat Bilqis langsung menurunkan Arin dari gendongannya. Iya tampan, jawab Bilqis tersenyum manis. Ia tak tahu bahwa yang memanggilnya adalah calon anaknya. Hehehe, Brian tahu Brian tampan, dan karena itulah Brian gratisin pipi Brian buat kakak cantik cium. Ucap Brian tersenyum narsis menunjuk pipi kanannya. Bilqis yang mendengarnya pun terkekeh geli. Cup, cup, cup. Bilqis menghujani wajah Brian dengan ciuman, membuat Brian terasa meleleh karena Bilqis benar-benar sosok yang cantik walaupun gayanya nampak sederhana. Sedangkan Kemal yang mendengar penuturan Brian hanya bisa menghela napas berat, karena ia tak tahu kenapa anaknya yang satu ini nampak perpaduan antara dirinya dan Leo. Sepertinya nanti waktu Brian masuk SMP, aku harus daftarkan dia ke pesantren, karena takutnya kalau dia berkeliaran di luar, bisa-bisa habis anak gadis orang olehnya. Batin Kemal. Ya sudah, Rosa kamu sebaiknya pulang dulu, karena ini sudah siang. Besok kamu baru balik lagi ke mansion keluarga Lemos untuk bekerja. Tegas Kemal. Tapi Mal, aku juga lapar. Rengeknya manja. Aku tidak membeli makanan untukmu, karena makanan yang kubeli adalah makanan orang miskin. Jadi kamu yang kaya silakan pulang dan beli makananmu sendiri. Ketus Kemal membuat Rosa kembali ingat di zaman dulu, di saat ia habis melahirkan. Flashback. Sayang, kamu makan dulu ya, ucap Kemal lembut dengan penampilan yang lusuh karena ia lelah memikirkan perusahaannya yang bangkrut. Rosa hanya berdehem karena ia sudah malas hidup bersama Kemal, padahal baru 1 minggu dia hidup susah bareng Kemal. Tapi karena sifat tamaknya akan harta terasa 1000 tahun. Buka mulutmu, biar aku yang suapin. Rosa pun membuka mulutnya, namun tiba-tiba matanya melebar dan menatap tajam ke arah Kemal. Cuy, kamu gila ya kasih aku makanan-makanan orang miskin seperti ini, teriak Rosa marah, meludahkan nasi yang dikunyahnya ke samping, membuat Kemal terkejut apalagi Rosa membentaknya. Sayang, kamu kenapa begini? Ini itu nasi goreng yang aku beli di pinggir jalan, dan ini sangat enak, ucap Kemal berusaha menahan amarahnya karena bagaimanapun Rosa baru 1 hari melahirkan. Enak kamu bilang, apa lidahmu itu sudah mati rasa ha? Aku itu tidak terbiasa dengan makanan orang miskin seperti ini. Aku itu maunya stik daging, dan juga nasi goreng dari restoran berbintang 5, bukan makanan pinggir jalan seperti ini, bentak Rosa marah. Sayang, kamu tahu kan perusahaanku itu sudah bangkrut dan tabunganku juga cuma tersisa 25 juta dan nanti buat biaya rumah sakit aja 15 juta karena anak kita harus dirawat di inkubator, sedangkan 10 juta lagi aku berencana buka usaha dagang keliling. Jadi tidak mungkin kan bila aku beli makanan di restoran berbintang 5 yang harganya 1 porsi saja bisa sampai jutaan sayang, terang Kemal berusaha memberikan pengertian pada Rosa.
Terserah, lebih baik aku menahan lapar daripada makan makanan orang miskin seperti ini. Ketusnya langsung menutup matanya untuk tidur. Sedangkan Kemal yang melihatnya pun tak tahan sehingga menitikkan air matanya. Flashback off. Tapi aku juga mau kok makan nasi padangnya, ucap Rosa berusaha dekat lagi dengan Kemal. Sekali tidak, tetap tidak Rosa. Lebih baik kau pulang sekarang karena kami ingin makan siang. Tegas Kemal dingin membuat Rosa berusaha menahan amarahnya karena ia merasa jengkel terhadap sikap Kemal yang tak tersentuh sekarang. Tapi kan kamu beli makanannya banyak kan? Apa kamu tidak mau berbagi denganku? Lanjutnya lagi merasa tak tahu malu berkata seperti itu. Kemal yang mendengarnya pun memutar bola matanya jengah. Ia tak akan pernah tertipu lagi dengan aktingnya Rosa. Cukup dulu, ia dibodohi tapi tidak sekarang. Baiklah, kamu bisa makan bersama kami, tapi... Rosa yang mendengarnya pun tersenyum senang, namun ia bingung karena Kemal menjeda perkataannya. Tapi apa Mal? Kau tidak usah bekerja lagi besok. Tegas Kemal membuat senyuman Rosa di wajahnya pudar. Baiklah, aku pulang. Besok aku akan kembali lagi ke mansion keluarga Lemos. Ucap Rosa berusaha tersenyum dan mengambil tasnya ingin keluar. Namun, Papa, apa kakak cantik ini mama baru kami? Tanya Brian membuat Rosa terkejut dan berbalik.